kembali lagi dengan saya Sofi Lingga Rahmadani. Di video kali ini saya akan membahas tentang Trimurti dalam teologi Hindu. Video ini diperuntukkan sebagai tugas akhir mata kuliah Hinduisme. Semoga Bapak Saiful Mujab selaku dosen pengampu dan teman-teman berkenan untuk menyaksikannya. Sudah bukan menjadi rahasia publik lagi bahwasanya agama Hindu itu menyembah banyak dewa. Dari sekian banyaknya dewa yang disembah atau dipuja sebagai sumber kekuatan, hakikatnya semua dewa itu terkoordinasi dalam ketuhanan Trimurti. Banyak menurut dewa yang pertama yaitu Dewa Brahma. Dewa Brahma ini bertugas sebagai pencipta atau utpati seluruh alam semesta beserta isinya. Gambaran dari Dewa Brahma di sini yaitu memiliki 4 kepala yang menghadap ke 4 penjuru. Keempat lengannya selalu memegang benda yang berbeda dan dalam posisi yang berbeda pula. Lengannya ini menyatakan 4 arah. Benda-benda yang biasa dipegang yaitu aksama pala atau tasbih, kurca atau kuas dari rumput kusa, kamandalu atau kendi, struk atau sendok besar, dan pustaka atau buku. Tasbih yang menyatakan waktu dan air sebagai sumber segala penciptaan. Dengan demikian Dewa Brahma mengendalikan waktu dan penciptaan seluruh alam semesta ini. Rumput kusa, sendok besar, dan sendok biasa sebagai pelengkap upacara kurban. Hal ini menyatakan sistem kurban yang dimaksudkan agar seluruh makhluk itu saling memelihara. Kemudian buku sebagai pengetahuan suci. Dia adalah penganugerahan pengetahuan, yaitu seni, ilmiah, dan kebijaksanaan. Tangan atau mudra adalah abaya atau memberikan perlindungan dan farada atau memberikan berkah. Pasangan dari Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati yang merupakan Dewi ilmu pengetahuan. Dewa Brahma memiliki simbol huruf A atau Ang, memiliki warna merah. Pada saat berdiri, Dewa Brahma bertumpu pada kembang Fatma, dan pada saat duduk dengan mengendarai angsa, dan Dewa Brahma bersenjatakan gada. Dan dewa yang kedua yaitu Dewa Wisnu. Dewa Wisnu yaitu dewa yang bertugas memelihara alam semesta beserta isinya. Diceritakan bahwasanya Dewa Wisnu pernah menjelma turun ke dunia untuk menyelamatkan Buana Agung dan Buana Alit dari kehancuran atau yang biasa disebut Awatara. Nama lain dari Dewa Wisnu yang terkenal dan umum yaitu Narayana yang berarti yang membuat penyebab sebagai tempat tinggal, yang merupakan tempat kedamaian bagi seluruh makhluk manusia, yang membuat hati manusia sebagai kedudukannya, yang merupakan tujuan akhir bagi seluruh makhluk dunia. Gambaran Dewa Wisnu yang paling umum yaitu dengan 1 wajah dan 4 lengan. Di keempat lengannya tersebut memegang sangka atau kulit kerang, cakra atau jentara, gada, dan bunga padma atau bunga seroja. Selain itu, Dewa Wisnu juga menggunakan kalung permata yang terkenal Kaustuba yang berayun-ayun pada gelung rambut Srivasta pada dada kiri. Dewa Wisnu juga menggunakan rangkaian bunga atau permata yang bernama Vaijayanti. 4 lengan pada Dewa Wisnu juga menggambarkan 4 arah mata angin yang merupakan kekuasaan mutlaknya pada segala arah. Sangka menyatakan 5 unsur, cakra menyatakan pikiran kosmis, gada menyatakan pemikiran murni, dan bunga padma yang menyatakan dunia berkembang seperti saat ini. Ini hanya dapat tercipta melalui kombinasi 5 unsur, pikiran, dan kecerdasan. Karena itu, makna dari semua perlambangan ini bahwasanya Dewa Wisnu adalah pencipta dan penguasa dunia ini. Rambut Srivasta menyatakan kenikmatan sebagai hasil dari alam. Permata Kaustuba yang bertengger di sana menyatakan si penikmat. Bunga-bunga Vaijayanti melambangkan unsur-unsur halus atau buta tanmatra. Saktinya Dewa Wisnu ialah Dewi Sri atau yang disebut juga dengan Dewi Laksmi yang merupakan lambang dari padi. Dewa Wisnu memiliki simbol huruf U atau Ung, yang memiliki warna hitam, bersenjatakan cakra, dan mengendarai burung Garuda. Kita berlanjut ke dewa yang ketiga dalam Trimurti dan menjadi dewa yang terakhir yaitu Dewa Siwa. Dewa Siwa memiliki tugas meleburkan atau menghancurkan semua ciptaan Brahma yang sudah usang dan sudah pada waktunya untuk dihancurkan.
Hal yang mendasar dari manifestasi Dewa Siwa ialah pemuda yang sangat tampan, berkulit putih, dan di anggota tubuhnya dilumuri dengan abu yang tampak kuat dan mengkilat. Dewa Siwa memiliki 3 mata, yang mata ketiganya berada di kening di antara 2 alis. Dengan 4 lengan, 2 di antaranya memegang trisula dan damaru atau gendang kecil, dan 2 lainnya dalam posisi abaya atau memberikan perlindungan, dan farada atau memberikan berkah mudra. Dewa Siwa memiliki rambut panjang yang digelung, yang dari rambutnya tersebut mengalir sungai Gangga. Dewa Siwa juga mengenakan bulan sabit sebagai mahkota. Sehelai kulit macan dan kulit gajah melekat pada tubuhnya sebagai pakaiannya. Ada beberapa ekor ular di sekujur tubuhnya yang membentuk kalung, ikat pinggang Yajnavidha atau benang suci, dan juga gelang tangan. Juga terdapat rangkaian tengkorak kepala yang menghiasi leher birunya. 3 mata dari Dewa Siwa melambangkan matahari, bulan, dan api, yang dari ketiganya tersebut merupakan lambang dari sinar, kehidupan, dan panas. Gajah sebagai hewan yang kuat dengan menggunakan kulitnya sebagai pakaiannya, maka Dewa Siwa menandakan bahwa telah menundukkan kecenderungan hewan. Tengkorak juga menyatakan revolusi zaman atau penampakan dan pelenyapan secara berturut-turut ras manusia. Saktinya Dewa Siwa ialah Dewi Parwati atau Dewi Durga. Dewa Siwa memiliki simbol huruf M atau Mang, memiliki warna rumbun atau segala warna dalam Dewata Nawasanga, yang bersenjatakan Padma dan mengendarai lembu atau sapi putih. Apabila simbol dari ketiga dewa tersebut disebutkan, maka akan berbunyi Ang, Mang, atau yang biasa disebut Aum atau yang artinya simbol suci atau simbol Tuhan di dalam ajaran agama Hindu. Sebelum kita mengucapkan mantra-mantra atau doa-doa dalam agama Hindu, pasti kita akan menyebutkan karena hal itu menandakan bahwa kita sudah menyebutkan Tuhan, nama Tuhan sebelum atau sesudah mengucapkan mantra-mantra tersebut. Terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada salah pengucapan kata atau istilah dalam video tersebut, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.